Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril sadiqi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Para rawuh hadirin hadirin rahimakumullah. Saya itu nyatanya saya kira itu libur Ramadan. Panjenengan saya ngerungokno tok kula iki ngelak repot. Boten guyon. Termasuk saking mujahadah di dalam bulan Ramadan ya. Kalau tidak ada tuntunan atau perintah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul ini tawuring balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun itu sekedar satu ayat. Kata seperti ini yang menjadi pengemban orang-orang yang mempelajari ilmu syariat, ilmu-ilmu yang menjadi pewaris dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki judulnya kultum. Berarti itu menit mau. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Saya harap panjenengan nanti silakan tanya mengenai Ramadan. Saya buka pertanyaan seperti ini tidak harus saya jawab kalau saya tidak tahu ya. Jadi nanti kalau emang pertanyaan ini bikin saya mutar otak atau mutar pikiran, buka-buka kita, nanti saya akan mencarikan kalau memang tidak bisa saya jawab langsung lewat Pak Andika atau siapa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puasa sudah dalam berapa ini? Motornya itu sudah berapa ini puasa? 11. Alhamdulillah. Dalam salah satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. 1 sampai 10 ini Allah tuangkan, Allah limpahkan rahmah, kasih sayang. Jadi alhamdulillah kita insyaallah termasuk bagian umat atau hamba yang insyaallah mendapatkan rahmatnya Allah. Karena 1 sampai 10 kita sudah lalui. Nah, sekarang 11 sampai 20 itu masuk daripada wa'ausatuhu maghfirah, yaitu Allah limpahkan, Allah tuangkan ampunan. Kalau Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah itu sudah pasti dijamin oleh Allah dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang sudah pasti dapat ampunan. Kita ini sebagai umatnya mujahadah, berlomba-lomba. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa qila wa ma ta'akhkhara. Jadi kalau kita dalam menjalankan puasa dalam keadaan imanan wa ihtisaban, iman itu penuh dengan keimanan, penuh dengan menjalankan dengan aturan-aturan syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Wahtisab itu ngangan-ngangan ngitung-ngitung amal-amal. Maksudnya apa? Oh, perbuatan baik balasannya baik. Kalau buruk juga balasannya buruk. Lah, hadirin hadirin rahmatullah. Ada kitab itu namanya Hakadha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana sih keadaan Rasulullah ini ketika menjalankan puasa Ramadan?
Rasulullah ini dalam berbagai riwayat dan semua bahkan diabadikan dalam Al-Quran, wa innahu fi 'illiyyin. Rasulullah ini orang yang dipilih oleh Allah, derajat dunia maupun akhiratnya 'illiyyin. 'Illiyyin itu sudah paling puncak, jadi di atas semuanya. Bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasulullah yang pemimpin para nabi dan para rasul. Nah, orang yang sudah dijamin oleh Allah kenikmatan duniawiyah, kenikmatan ukhrawiyah, apakah santai-santai ketika Ramadan? Seperti halnya kita kalau kenal orang dalam, masjid punya acara, kita ini kenal orang dalam, terus kokeri terus gampang. Kenal mau jeruk kan gitu ya. Walaupun datang keri, datang terlambat pasti duduk di depan, nyantai kalau kita. Rasulullah enggak. Kenapa Rasulullah mujahid? Karena punya satu sifat, satu karakter yang terus berlaku sampai akhir zaman, sampai kiamat. Apa? Uswatun hasanah. Andai kata Rasulullah lain-lain, kita ikut lain. Karena Rasulullah mujahadah, apa salah satu mujahadah? Dalam satu riwayat ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardha dalam kitab Hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu paling gemar dengan sholat, paling gemar dengan sholat. Jadi kualitas sholatnya ketika di dalam bulan Ramadan lebih dari bulan yang lain. Kalau kita kan enggak, kita sudah dikasih iming-iming bulan Ramadan itu bulan mudha'afah. Setiap amal satu perbandingannya 10. Berarti sholat 2 rakaat sama dengan sholat kali 10 20. Habis itu enggak sholat lagi. Kan kita gitu. Saking nikmat, sedekah 1000 perbandingannya 10.000. Terus mudha'afah terus. Dan Rasulullah dan uswah. Maka dalam satu riwayat itu sisi manusiawinya, karena hidup berumah tangga, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah negur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab karena sisi manusianya Sayyidah Aisyah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Rasulullah, ma fa'alta. Kenapa engkau itu melakukan seperti itu? Sholat sampai di atas rata-rata manusia yang lain. Nah, dalam satu riwayat sampai Sayyidah Aisyah itu protes karena cintanya. Tidak mau baginda Muhammad ini, menurut akalnya Sayyidah Aisyah, melakukan suatu amalia tetapi seolah-olah memaksakan diri. Nah, padahal kualitasnya ibadah kita dengan Rasulullah sangat jauh sekali. Nah, Rasulullah itu kalau sudah sholat, inni wajjahtu wajhiya lillahi, Rasulullah sudah lupa dunianya, sudah lupa dengan dunia. Nah, kalau kita ini baru takbiratul ihram pikiran utang. Oh, ngopi belum tak banyak, kelilingan. Padahal pas ngopi lali. Nah, Rasulullah sudah hilang semua itu. Apa? Perkara-perkara dunia sudah terlewatkan. Nah, dalam kitab ini dijelaskan, "Tsumma huwa sallallahu alaihi wasallam wa huwa bitilka." Apa ini dijelaskan bahwasanya faqalat lamma kana lailatan min al-lail. Wa huwa bitilkal manzilah as-samiqah. Rasulullah dalam keadaan yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi bukan seperti kita yang kalau dikhususkan itu layak-layak. Rasulullah dikhususkan makin mujahadah. Yaqumu minal laili hatta tantafikha qadamahu wa tatafakkar. Saking cintanya dengan sholat, Rasulullah itu sampai ada sebuah tanda kakinya itu bengkak.
bukan sekedar bengkak saja sampai pecah-pecah. Itu saking nikmatnya sholat. Rasulullah itu kenapa kok sangat nikmat dengan sholat? Karena ketika Isra wal Mi'raj, khususnya Mi'raj, ketika diperintahkan sholat, Rasulullah sebelum sholat di atas tanah bumi, Rasulullah sudah sholat di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah ini masih belum ridho ketika diturunkan kembali ke bumi setelah Mi'raj, dalam saat Mi'raj. Maka protes Rasulullah kepada Allah, ya saya tidak bisa menikmati senikmat ini ketika di dunia. Kemudian Allah mengizinkan engkau akan mendapatkan kenikmatan seperti engkau menghadap kepada wahai Muhammad ketika engkau dalam keadaan sholat. Makanya Rasul mengatakan wa ju'ilat qurratu a'yun. Maka sholat itu salah satu kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh baginda Muhammad SAW. Nah ini protes, Sayyidah Aisyah protes. Kalau bahasa kita mas, bahasa kita ya, mas, sama kok sholatnya ucap teman-teman aku kok kayak kategori terus sampai. Ibaratnya seperti itu. Bahasa kita seperti itu. Maka ketika Sayyidah Aisyah ini protes sisi manusiawinya, karena Rasulullah ini basyarun akal basar, manusia juga seperti manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah boleh aku menjadi hamba, seorang hamba yang mudah untuk bersyukur. Jadi mungkin mindset kita cara bersyukur itu cuma sekedar alhamdulillah. Maksudku cukup lebih dari segalanya. Kemudian yang 33 dalam sholat bentino alhamdulillah Gusti. Padahal hakikat daripada rasa syukur kita adalah ketika kita sujud. Maka ada istilah sujud syukur. Diambil daripada pergerakan-pergerakan sholat, termasuk bagian daripada sujud. Maka hakikatnya orang kalau mendapatkan kenikmatan itu hakikatnya harusnya sholat. Kalau kita kan enggak, kita ini dapat rezeki Ramadan ini, dapat rezeki cair. Apa yang kita nanti-nantikan cair. Sholatnya ditunda rota bagian. Iya. Akhiran sih. Makan sih kan ini kita masih derajat di situ. Tapi insya Allah setiap tahun, setiap umur pasti akan bertambah. Kualitas ketakwaan itu pasti akan bertambah insya Allah. Maka Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, tidaklah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini Rasulullah yang sudah pasti dijamin. Bahkan dalam satu riwayat juga di dalam kitab ini dijelaskan, Sayyidah Aisyah ini pernah, atau Rasulullah ini pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, mengatakan seperti ini, ya Aisyah, dari ini li'ata'abbu dari Rabbah. Wahai Aisyah, malam ini tolong jangan ganggu saya, karena saya lagi asyik dengan Allah. Seorang suami, Rasulullah mencontohkan ngomong kepada istri. Nah, kira-kira jenengan sudah nggak seperti itu? Dik, jangan ganggu Dik, saya mau darusan ke masjid. Ujungnya kadang percaya mas, kalau di dalam masjid kau no cangkro ande pos. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting darusannya hari ya, gitu kan? Yang penting kan semua hari darusan. Komentarnya nomor baru cangkroan itu plus kan gitu. Jadi seorang suami izin ke istri. Rasulullah mengajarkan dari ini li'ata'abdu rabbi. Wahai Aisyah, tolong biarkan saya asyik menghadap kepada Allah atau asyik beribadah kepada Allah. Maka ketika mendengar suaranya baginda Rasulullah seperti itu, izinnya Rasulullah seperti itu, apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibba qurbaka. Malam ini saya ingin dekat dengan engkau. Wa uhibbu masirraka, dan saya ingin memeluk engkau.
Jadi Rasulullah pamit untuk bermuajahah dengan Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan, malam ini, padahal malam ini saya kepingin dekat dengan engkau dan ingin memeluk engkau. Nah, kira-kira kalau kita pamit ke istri kita, di pojok ganggu aku tak darusan, mas aku sih ingin berdua dengan sampean, kira-kira ngaji apa berduaan? Iya Bu. Aku ingin meluk sampean mas. Nah, kira-kira gak ditunda ngajinya, yakin gitu. Ditunda, tapi krono dhisik mari ini itu alasannya ngono. Ini Rasulullah enggak. Sayyidah Aisyah dengan lisan mulianya, kalimat indahnya meraih memang betul-betul rindu sama Rasulullah. Saya juga menjelaskan dari awal, Rasulullah kalau sudah tawajuh kepada Allah sudah lupa semuanya. Dengan adzan itu lupa. Ini Rasulullah. Wa akhiratu apa yang dilakukan oleh Rasulullah mendengar ucapan indah daripada istri tercintanya yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau langsung faqama wa yatawadda wa qama wa yusalli. Berdiri, ambil wudu, berdiri, kemudian sholat. Nah, kita itu kadang kalah dengan itu ya. Sudah mas, aku sih ya mesti kode tak berdasar sampai saya. Kira-kira gitu. Nah, ini Rasulullah seperti ini. Ini bulan Ramadan malamnya, bukan lain-lain yang diharapkan oleh kita menyampaikan untuk apa kabeh itu semua itu diganjar lebih atau dibalas dengan kelebihan pahala. Nah, Rasulullah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah dalam bulan Ramadan tambah mujahadah, tambah semangat ibadah. Sampai dalam riwayat Rasulullah itu ketika sholat falam yazal yabki hatta balla hajrah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan ketika Rasulullah sholat itu tidak pernah air mata tidak menetes, selalu menetes. Hatta balla hajrah, sampai sajadahnya itu basah. Kemudian dilanjutkan lagi keterangan falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu, sampai janggutnya beliau itu basah kena aliran air mata. Kemudian hatta balal arda, sampai tanah rumah beliau itu basah karena air mata. Terutama beliau pastinya mendoakan umatnya, termasuk kita. Amin Allahumma. Kita ini termasuk beruntung. Kenapa saya sering mengatakan kita itu semoga kita berharap termasuk bagian daripada ahbabu Nabi Muhammad SAW, kekasihnya Nabi. Dalam satu riwayat itu Nabi pernah nangis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis?" Maka Rasulullah mengatakan, "Innistaqtu bi ahbabi." Saya lagi rindu dengan ahbabi, para kekasihku. Lah, ketika sahabat terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendengar kekasihku, lantas beliau mengatakan, "Alasna ahbab, apakah kita ini bukan kekasihmu wahai Rasulullah?" La, kata Rasulullah, bukan. Bal antum ashabi, kalian ini sahabatku. Wa man ahbab, lantas siapa kekasihmu? Hum qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah suatu kaum yang hidupnya setelah zamanku bahkan jauh daripada zamanku. Walam yarawni, mereka tidak pernah sedikit pun melihat aku. Wa yu'minu bi, akan tetapi mereka iman kepada aku. Nah, ini salah satu bukti, insyaallah kita termasuk. Ketika mendengar kalimat indah, nama yang indah yakni Muhammad SAW dalam sholawat, dalam apapun, dalam sholat, dalam apapun, khususnya sholawat terutama yang menghantar untuk kita itu biasanya sholawat. Ketika terlantun kalimat Tala'al badru alaina, itu orang yang betul-betul rindu sama Rasulullah. Raghat aina ya syawqan, apa? Air matanya meneteskan dengan penuh kerindu. Padahal kita tidak pernah lihat, akan tapi kita pernah. Sekedar dilantunkan kalimat indah yaitu sholawat, kita langsung meneteskan air mata. Betapa rindunya kita, kan gitu kan? Allahumma shalli ala Muhammad.
Bahkan kita merindukan apa? Syafa'atul udhna, yaitu memberikan pertolongan kita kelak di yaumil akhir. Seperti itu. Itu baginda Muhammad SAW. Jadi dalam bulan Ramadan beliau tidak layar-layar, tetapi selalu menjaga. Sampai terakhir dari pembahasan ini, Faja'an Bilalun liu'adzina subha atau liu'adzina al-fajr. Sayyidina Bilal bin Rabah datang untuk mengumandangkan adzan subuh. Melihat, mohon maaf, apa bahasanya? Bukan bengkak, bengep. Kenapa? Kalau bekasnya nangis itu apa bahasa kita? Hah? Sembab. Bahasa Indonesia. Nah, sembab itu kan tidak bisa dibohongi. Orang habis nangis pasti kelihatan. Sampai saya tidak bilang dengan Rasulullah kok nangis. Baik berbuka ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang dikatakan Bilal? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau ini sudah dijamin diampuni setiap dosa yang sudah berlalu dan dosa yang akan datang. Sekali lagi dan berulang kali Rasulullah tetap dengan jawabannya, ya Bilal, afala akuna abdan syakur. Dengan fasilah sholat ini, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan Rasulullah melanjutkan dengan apa? Keterangan tersebut, laqad nuzilat alayya lailata ayatun. Perlu engkau ketahui Bilal, tadi malam Jibril datang membawa satu ayat. Sampai Rasul mengatakan wailun liman qara'aha, celakalah bagi mereka yang membaca ayat ini walam yatafakkar fiha, akan tapi ketika membaca tidak memikirkan sedikit pun, tidak mentadabbur, tidak memaknai. Apa ayat tersebut? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan porosnya, sesuai dengan porsinya. Tidak pernah gantian. Kadang langit di bawah, bumi di atas. Sesuai dengan porsinya. Tidak ada yang jatuh tiba-tiba, tidak ada. Apa yang Allah ciptakan yang ada di langit tidak jatuh. Itu sebuah kebesaran. Dan yang ada di bumi pun tidak protes ingin naik ke atas, tidak. Begitu juga Allah menciptakan siang dan malam, tidak pernah tukar shift. Gantian aku saya bengi, matahari tak bengi, bulan tak awan, enggak pernah. Semua fi falaki yasbah, sesuai dengan rotasinya, orbitnya. Nah, ini merupakan ayat bukti besar atas kebesaran Allah. Untuk siapa kata Rasulullah? Maka Rasul mengatakan celaka walam yatafakkar fiha, yang tidak memikirkan. Siapa mereka? Liulil albab, bagi orang-orang yang memikirkan. Selama kita ini memikirkan kebesaran Allah, berarti kita tidak termasuk daripada orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah celaka. Maka ulama mengatakan fakir fi khalqillah, berpikirlah atau pikirkanlah setiap apa yang diciptakan oleh Allah, wala tatafakkar fillah, dan jangan engkau memikirkan Allah. Karena kalau sedikit pun kita terpikirkan Allah itu nanti, Allah itu lapor, Allah ini sudah menggoyahkan iman. Jadi kita pikirkan, kalaupun yang diciptakan aja seindah ini, bagaimana yang menciptakan? Secara akal gimana? Secara akal. Karya ilmiah, orang bisa menciptakan HP, betul nggak? Ini karyanya Allah atau manusia? Karyanya Allah atau manusia? Manusia. Nah, secara akal bisa kita cerna. Kira-kira yang diciptakan sama yang menciptakan bayan mana? Bentuknya, apapunnya, dan lain sebagainya, sifatnya. Atau gini aja, ini orang punya robot, bikin robot, terus ada orang datang, isok nggak robot sampai, iyo, isok tak kono pasar bang, isok tak bukan tuku apa katanya.
Kemudian orang ini nyeletuk kenjenengan. Berarti pinteran robot jadi bang sampean. Kira-kira kalau dia ngamuk, kira-kira kita marah nggak kalau gitu? Kok pinteran robot ya bang sampean? Padahal yang menciptakan orangnya. Kok dikatakan pinter kan? Robotnya ini kan menyalahi aturan nih. Jadi kebesaran Allah itu tiada tanding. Nah ini di dalam bulan Ramadan, patang sebaik mungkin selama bulan Ramadan. Orang yang paling beruntung kata Rasulullah adalah orang yang mendapati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Kenapa diistimewakan? Nuzilat fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di mana Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Semoga ini jadi semangat untuk kita semua dari pengajian suku ini, dan menjadi keberkahan untuk kita semua di dalam bulan Ramadan. Diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan Allah kesempatan, diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan Allah rahmat, diberikan Allah kasih sayang, diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah kekhusyuan dalam setiap ibadah apapun, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Monggo kalau ada pertanyaan seputar ibadah Ramadan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada saya tutup. Alhamdulillah tidak ada. Atau sudah paham semua? Silakan kalau bertanya. Yang seputar Ramadan jangan Ustaz mau utang, jangan ke saya. Sama-sama butuh ini. Ya, iya. Monggo, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkenaan dengan kegiatan selama Ramadan, Ustaz. Biasanya kan ketika kita setelah sholat tarawih itu ada langsung dirangkai dengan sholat witir. Ustaz, untuk yang sholat witirnya itu apakah yang setahu saya itu adalah 3 rakaat 1 kali salam. Cuman yang biasanya kita lakukan di sini adalah 2 kali salam, jadi 2 tambah 1. Iya. Menurut Ustaz yang lebih kuat untuk hukumnya itu yang mana Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua Ustaz, misalnya kita sudah sholat witir di masjid, apakah boleh kita bangun pada saat sebelum sahur itu kita sholat malam? Apakah ada sholat pembuka atau langsung boleh sholat tahajud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ada yang lain? Atau saya jawab dulu? Yang lain nyusul? Bismillah. Saya jawab. Yang pertama tadi masalah sholat witir ya. Sholat witir 3 rakaat sekaligus dan 2 rakaat plus 1 rakaat. Mana yang lebih diutamakan? Kita harus garis bawah dulu. Dalam istilah khilafiyah, perbedaan pendapat itu terjadi di amaliyah sunnah. Paham ya? Garis bawah. Kalau amaliyah wajib tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh diperdebatkan. Sholat 5 waktu tidak boleh. Jadi 6 waktu tidak boleh, 3 waktu 4 waktu tidak boleh. Sesuai rakaatnya masing-masing. Ini sudah wajib. Puasa Ramadan ketentuannya wajib. Nah, kalau amaliyah sunnah itu ada ranah furu, namanya nanti dalam istilah hukum syariat khilafiyah, perbedaan pandangan ulama. Dan perbedaan pandangan ulama itu semua kerucutnya, porosnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan mau milih mana yang baik, tidak bisa secara objektif. Jadi ini ranahnya subjektif. Kita milih ikut
ulama siapa kita milih, dan semua berdasar. Yang 3 rakaat langsung, hakikatnya witir itu maknanya ganjil. 3 rakaat sekaligus 1 salam. Witir itu maknanya ganjil. Sehingga ada ulama yang memakai apa yang sudah diajarkan Rasulullah, langsung 3 rakaat 1 kali salam. Kemudian ada yang 2-1, dari sesuatu dikaji lagi dalam pembahasan hukum syariat. 2 plus 1 ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu batasan la tusyabbihu bil fardhu. Tidak ada sholat yang menyerupai fardu. Tidak ada sholat sunnah yang hukumnya, derajatnya, pergerakannya menyamai sholat apa? Fardu. Mohon maaf, sholat maghrib itu berapa rakaat? 3. Tahiyat awal itu wajib apa sunnah? Tahiyat awal 2 rakaat sebelum berdiri apa? Sunnah. Kalau meninggalkan pun tidak membatalkan sholat, tapi yang wajib adalah akhir. Andai kata saking khusyuk lali, jadi tidak pakai duduk apa? Tahiyat awal terus sampai salam sampai akhir derajatnya ini. Maka ada salah satu fatwa ulama yang memakai daripada witir 2-1, takutnya tasyabbuh bil fardhu, menyerupai dengan fardu. Ini ya, perlu garis bawahi lagi. Sehingga ada helah itu istilahnya solusi. Usolli sunnatan minal witri. Kalau kita mengkaji bahasa Arab, Arab, minal itu ay min ba'di rokaati tihan. Sebagian daripada yang tersebut daripada sebagian daripada rokaatnya. Jadi 3 minal witri, pakai minal. Nah kalau yang langsung 3 usolli sunnatal witri, nah ini minal talata rokaatin. Kalau 2-1 harus pakai minal. Tujuannya apa? Supaya tidak tasyabbuh ke sholat maghrib. Dan ini semua ranahnya khilafiyah karena konteksnya ibadah sunnah. Kalau jenengan mana yang terbaik, ikuti jenengan mana yang penting tidak meninggalkan. Semua ada riwayatnya, semua ada apa namanya sanadnya ketika melakukan seperti itu, karena tidak ada apa namanya melakukan suatu ibadah tanpa adanya contoh seperti itu. Paham ya? Paham ya? Sama seperti tarawih 20 sama 8 sama riwayatnya sama. Semuanya sama riwayatnya. Jadi tidak ada 20 sing benar enggak. 8 sing benar enggak. Semua sama-sama mujahadah. Seperti itu. Itu yang pertama. Bisa dipahami juga ya. Jadi ini khilafiyah, jangan sampai kaku kalau khilafiyah tentang amalia sunnah. Kalau wajib kita harus punya subuh kain 5 waktu, harus diganti 3 waktu. Nah gitu ya. Kan dulu ada di Jombang itu 5 waktu diganti 3 waktu. Karena apa? Orangnya sibuk bekerja, jadi duhur, asar jamak, maghrib, isya jamak, mustaqil cuma 9 subuh. Jadi bukan 5 waktu, ganti 3 waktu. Penjara Pak. Iya. Karena hukum Indonesia ada peraturannya. Ini sama-sama merusak tatanan syariat. Kecuali safar, kecuali ada darurat. Yang kedua tadi apa? Ini witir. Oh iya witir.
witir, kalau kita sudah witir di dalam sholat tarawih, maka ketika kita bangun tidur tidak boleh witir lagi, karena la witroni filain, tidak ada dua witir dalam satu masalah. Jadi witir yang kita lakukan di tarawih ini sudah menjadi gugur dalam hitungan satu hari, karena hijriah itu hitungannya ba'dal maghrib. Ya, kalau Masehi kan setelah jam 12, ya kan? Beralihnya hari itu. Jadi ba'dal maghrib ini sudah berganti hari, jadi sepertiga malam. Thulutsu minal layl, atau thulutsu minal layl ini termasuk bagian daripada satu hari, karena sudah lewat ba'dal maghrib. Hitungannya kalau kita sudah ba'dal tarawih melaksanakan sholat witir, maka ketika nanti kita tidur terus bangun tidak perlu witir lagi. Bagaimana? Ya, sholat sunnah yang diperbolehkan, tasbih boleh, tahajud boleh, kemudian apa? Hajat boleh, seperti itu. Ini keterangannya seperti itu. Boleh nggak ketika tarawih, setelah tarawih tidak witir? Witirnya nanti malam boleh. Witir sendiri Ustaz boleh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Ada pertemuan lagi setelah ini? Ada? Tidak, maksudnya jadwal saya ada. Minggu depan. Monggo, sambut. Sudah. Tidak ada, sambut. Monggo. Enggak, saya enggak mau mengatakan jangan Bani Israel. Enggak. Lagi monggo. Tidak ada. Ustadz, kalau misalnya ini tentang sahur ya. Jadi kalau makanan sahur kita itu belum habis, padahal waktu sahur itu sudah habis, itu bagaimana Ustadz? Apa tetap di, kalau misalnya tidak dimakan nanti takutnya basi kan jadi mubazir gitu. Mubazir ya. Iya. Terus bagaimana dengan apa misalnya itu sudah mau masuk di mulut terus tiba-tiba azan gitu Ustadz, terus apa nasinya gimana? Sahur itu ini ada kitabnya ini. Salah satu keterangan Rasulullah, kenapa Rasulullah ini Rasulullah itu punya kebiasaan di dalam bulan Ramadan itu 4 yang sangat dijaga betul sama Rasulullah. Sama kitab ini Hakatakan Nabi fi Ramadan. 1, hirsuhu ala tan, saya sebelum bahas tadi ya. Hirsuhu ala tanawulil iftari wasahuri. Rasulullah itu selektif dalam memilih makanan ketika dikonsumsi, baik itu dalam keadaan berbuka puasa dan sahur. Kalau kita kan enggak, rupa-rupanya kok kayak balas-balasan, pembalasan 13 jam atau 14 jam gak mangan, barang buku kabeh dientek. Nah kita kan gitu. Nah ini Rasulullah harus selektif, jogo betul. Makanan yang mengurang, kalau secara medis saya baca, walaupun saya tidak fannya bidang tip ya dokter, tapi saya baca orang kalau dalam satu hari tidak kemasukan apapun alias puasa, ukurannya 13 atau sampai 14 jam, 13 atau 14 jam, itu kalau langsung terkena makanan berat, langsung terkena makanan, rata-rata ada gangguan dari pencernaan. Pertama, langsung makan nasi, langsung makanan berat, bukan batu loh. Itu batu, makan berat, batu bukan. Jadi makanan berat, ada makan ringan, ada makanan berat. Kemudian kalau dia langsung makan berat ya contoh nasi itu ya, dia akan mengalami gangguan pencernaan. Kemudian mengalami glukosa. Glukosa itu dalam tanda kutip keterangan di situ juga mengalami penyempitan oksigen dalam otak. Penyempitan oksigen dalam otak yang mengakibatkan apa? Ngantuk.
terawih nggih sering nggih kata yang begini alhamdulillah itu maka Rasulullah bagaimana supaya tidak seperti itu. Yang kedua, takjil. Jadi takjil itu bahasa Arab, artinya menyegera. Itu takjil itu gorengan, itu artinya takjil gorengan, artinya takjil es buah, es campur, bukan. Takjil itu artinya apa? Menyegera, dang-dang, daging. Nah itu bahasa kita. Ini namanya takjil. Tapi sama kita dipakai takjil ya gorengan, boleh takjil, boleh gorengan, boleh apa? Pagi-pagi takjil. Alakulin itu niatnya, makanan ringanku untuk membatalkan puasa. Nah ini Rasulullah takjil. Lil iftarih itu karena yuftiru qabla an yusalliyal maghrib. Bagaimana sekiranya membatalkan puasa Rasulullah ketika mendengar adzan, waktu berbuka langsung membatalkan sebelum sholat maghrib. Jadi kita mungkin mampu, insya Allah mampu 14 jam. Nah barang jam kan sih mampu nahan Rasul. Cara buka di syak sih mampu. Tapi syariatnya mengatakan maghrib, ya. Iftar itu kan maghrib membatalkan. Nah, kita andai kata tambah 2 jam lagi kalau itu jadi kewajiban mungkin mampu. Kita paksakan pun tidak langsung makan sih kok baru isyain. Maka tidak ada kemanfaatan dan kemaslahatan untuk diri kita. Satu, terlepas dari sunnahnya Rasulullah SAW. Takjil itu tadi. Jadi makan ringan tadi. Ya, mestinya kalau Rasulullah pastinya apa? Kurma atau ulama kita mengatakan kurma itu indikasinya apa, seratnya apa rasanya apa, atau efeknya apa, manis, berarti yang manis. Seperti itu. Wakada takhir sahur di sahur. Begitu juga mengakhirkan sahur. Sahur itu sunnahnya akhir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kam qadru baina sahuri wal adzan? Berapa kadar ukuran jarak antara sahur sampai datangnya adzan? Maka Rasul menjawab bi qadri khamsina ayatan, dengan kadar bacaan 50 ayat Al-Qur'an. Nah ini jangan mikir dari 2:30 berarti semuanya mau saya ketahukan. Akhir daripada sahur sampai ke adzan ini 50 ayat yang dibaca. Nah maka sunnah mengakhirkan dalam sahur karena banyak menolong. Apa kesunahannya? Apa manfaatnya? Satu, menolong orang yang berpuasa, dalam tanda kutip masih ada sisa makanan untuk siaga dalam berpuasa. Kemudian nomor 2, menjaga orang yang mengakhirkan sahur ini, menjaga orang dari tertidur meninggalkan sholat subuh. Karena kan dekat sama subuh. Seperti itu faedah. Nah, sahur ada keberkahan. Bagaimana kalau kita ini ditolong dengan bahasa daerah kita? Imsak itu maknanya apa? Apa? Peringatan. Nah, imsak maknanya peringatan. Nah ini bahasa kita, peringatan. Ya. Kalau bahasa aslinya imsak itu menahan. Lah mulainya imsak itu kapan kalau bahasa kita? Bahasa ilmiah, bahasa ngaji, bahasanya kitab. Itu mulai adzan, itu namanya imsak. Tapi orang Indonesia dikai pas tertawa yang akan blesetin. Budal jam piro? Jam 7, jam 8 gitu. Kembali jam 7, jam 9, jam 12 lagi ketemu. Lu kakek omsete. Nggih. Makanya ada imsak, ulama kita istimewa imsak, stop, imsak tahan. Dalam arti ketika sholatu wassalamu alaihi masih boleh makan, masih boleh sampai kapan? Adzan Allah sudah lepas nomor di mulut ya butuh dalam eman ya tak bohong, menik kodok gitu ya.
Jadi nggak ada rukhsah karena rukhsahnya sudah ada, keringanannya sudah larut, sudah jauh, sudah lama waktunya dari Isya sampai menjelang subuh seperti itu. Jadi kita ini diperuntungkan atau diuntungkan oleh kalimat imsak tarhim. Sholatu wassalamu alaikum. Imsak kesimpulan itu. Orang yang tahu ilmu yang bisa pancet sing rokani pakai rokokan. Sing senengane ngemil pakai ngemil sampai apa? Sampai wis gotokane wis ayat ini terakhir iki sing kate adzan baru mandek seperti itu. Itu kita. Tetap dapat kesunahan takhir sahur tadi. Inna fi sahuri barokah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sahur. Senajan kita kuat, walaupun kita kuat, karena di situ ada keberkahan. Jadi sekali lagi, bagaimana imsak itu sebagai peringatan kita supaya tidak offset. Kemudian kalau kita makan, kok ada? Jadi lepas. Karena kalau jangan terang, takutnya mubadir dia tidak apa-apa, musuh kotor. Tidak apa-apa. Kan batin repot. Besoknya kau, kalau nggak di luar Ramadan kau seperti itu. Sampai gitu. Amin, insyaallah. Saya minta di dalam Ramadan ayo kita tingkatkan betul sebenarnya ibadah kita, khususnya sholat sunnah. Kalau wajib kan pasti di luar Ramadan, sunnah-sunnah yang di luar Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khair wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Para rawuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Al-Qur'an. Bagaimana bulan Ramadan ini tadarusnya lancar Ramadan. Alhamdulillah, masjid ini punya rutinannya. Pada tarawih tadarus Al-Qur'an gitu. Laki-laki dan perempuan. Gantian. Perempuan dulu, laki-laki nunggu, atau habis itu waktunya laki-laki pulang. Gantian, betul ya? Alhamdulillah. Karena kita sudah tahu betul, selain bulan Ramadan ini diwajibkan puasa, bulan Ramadan ini sebagai i'lan atau ikhbar, informasi dari Allah bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi dari Al-Qur'an sendiri kalau secara ayat tersebut apa? Hudan lin-nas, memberikan jalan kepada setiap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, setelah memberikan jalan bukan sekedar mengarahkan. Kalau kita tuh kalau ditanya orang, Pak, apa nih namanya perumahan ini? Taman Sari. Taman Sari. Blok apa sampai blok apa nih? Blok G. Umpamanya ada orang tanya blok G. Ini kalau sekedar hudan linnas, mereka Pak. Setelah mereka urusan wong, kita kok sapa maneh urusan wong lagi sekedar, tapi tidak Allah. Kalau Al-Qur'an ini bukan sekedar tupoksinya, bukan sekedar itu saja, tugas pokok dan fungsi.
setelah mengarahkan wa bayyinatin minal huda, juga menjelaskan makin jenengan mereka halus nggih, makin mentok nganan nggih, makin ten mereka nomor kita jenengan gitu kan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini secara pemahaman kita. Akan tetapi orang yang sudah berpedoman, berpedoman dengan Al-Quran ini sangat istimewa sekali. Insya Allah kita meyakini orang yang ahli Quran itu urusan dunianya digambarkan. Amin Allahumma. Kalau hanya urusan dunia saja digambarkan, apalagi urusan akhirat. Ini orang ahli Quran. Allah ini mengatakan gini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Orang kalau bisa memahami betul tentang kebesaran atau mukjizat daripada Al-Quran, selain menunjukkan jalan kepada kita, tupoksi lainnya adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan jalan yang lurus, bukan terus jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan oleh Allah kenikmatan dengan berbagai kenikmatan. Terutama kenikmatan siapa saja? Kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Kenikmatan yang sudah diberikan kepada nabi, kemudian kenikmatan yang sudah diberikan kepada siddiq, orang-orang yang jernih hatinya, kemudian syuhada, mereka yang berjuang di jalan Allah, kemudian wassolihin, orang-orang yang soleh. Bukan sekedar hanya memberikan itu saja. Wa yubashshirul mu'minin, Allah berikan kabar gembira bagi mereka yang berpedoman dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran, baik itu membaca atau mendengarkan dengan fokus. Apa? Memberikan kabar gembira tentang amal-amal soleh yang sudah dilakukan setiap hambanya. Kalau sudah beramal soleh, Allah mengatakan anna lahum ajran kabir. Allah berikan pahala atau Allah berikan balasan yang sangat berlimpah. Amin Allahumma. Ini orang yang beriktimat atau berpedoman dengan Al-Quran. Maka momentum sekarang ini Ramadan, mari kita manfaatkan. Al-Quran ini bukan sekedar hanya Al-Quran sekedar tulisan saja, bukan. Semua apa yang ada di Al-Quran itu semua isi daripada dunia dan akhirat. Kita itu kan meyakini setiap doa Fathul Quran, Allahumma ja'al min kulli harfin, Allahumma ja'al lana min kulli harfin minal Qur'ani halawah. Satu huruf saja faedahnya adalah halawah. Apa halawah? Kalau secara tekstual halawah itu manisan. Di Yaman atau Arab itu halawah itu permen. Halawah itu artinya apa? Permen. Tapi halawah di sini adalah kemanisan atau sesuatu yang manis yang nanti kita akan unggul atau kita akan panen. Itu satu huruf saja. Wa min kulli juz'in jazaa. Setiap juz yang kita baca pasti ada balasan. Ini keistimewaannya Al-Quran. Jadi sekali lagi, iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Jadi biasanya baca Yasin, paling lancar Yasin. Seumpama paling lancar ya Yasin, atau paling lancar Al-Kahfi. Karena sudah menjadi amaliyah usbu'iyah, amalan mingguan atau amalan setiap satu minggu sekali, insya Allah tidak terlupakan. Malam Jumatnya Yasin, Jumatnya Kahfi. Ala kulli yang terpenting kita membaca daripada sesuatu yang menggampangkan kita untuk membaca Al-Quran.
momentum Ramadan ini manfaatkan betul. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, riwayat dari sahabat Amamah, Al-Amamah radhiyallahu anhu wa ardhah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amamah ini pernah mengatakan seperti ini, saya pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Al-Quran? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran kelak akan datang kepadamu di hari kiamat. Untuk apa Al-Quran ini datang? Syafi'an, sebagai penolong. Bagi siapa? Li ashabihi ay ashabil Quran, bagi mereka yang menjaga Al-Quran. Kalau guru saya ini mengatakan gini, almarhum Kiai Khairul Amin Al-Hafidh, beliau mengatakan gini, ahli Quran itu bukan sekedar orang yang hafal Al-Quran. Sekali lagi, ahli Al-Quran itu bukan sekedar orang yang hafal Al-Quran. Ini beliau Al-Hafidh, hafal Quran, hufal, hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Tetapi beliau mengatakan, siapa hakikatnya ahli Al-Quran? Selain orang yang menghafal Al-Quran karena kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah, siapa? Mereka yang menjaga dan mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Itu termasuk di ashabil Quran, termasuk bagian daripada orang yang ahli Al-Quran. Sampai beliau mencontohkan gini, walaupun orang itu cuma hafal 1 juz 30 semua, ini hafal juz 30, akan tapi dijaga terus, dijaga. Nah ini termasuk bagian daripada ahli Al-Quran. Lah kalau sampai hafal 30 juz, hafal lagi, berarti ini fudul. Fudul itu kenikmatan lebih yang diberikan oleh Allah. Dzalika fadlun minallah. Jadi sekali lagi jangan berpikir atau berpikiran bahwasanya ahli Quran itu orang yang hafal Quran, bukan sekedar itu. Kita yang tidak hafal Al-Quran semua, kemudian mendawamkan baca Al-Quran, ya, 1 hari 1 juz dalam Ramadan, dari 30 hari sampai 30 juz. Nah ini termasuk kalau kita istiqomah seperti itu. Terus setelah Ramadan terus continue, bukan hanya Ramadan. Bacanya hanya Ramadan itu malah baru sempat ya. Ketika di rumah sudah jadi terbunuran, dibuka itu pakai sarang laba-laba dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah Ramadan ini sebagai awal ibtidah. Ila Ramadan qadim, sampai bulan Ramadan yang akan datang. Terus Ramadan terus nyambung sampai umur kita, sampai kapan kita dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ini yang membaca sudah pasti, orang membaca Al-Quran itu sudah fadilahnya tidak akan dimungkiri lagi, sudah pasti. Apa perintahnya Rasulullah? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Lantas bagaimana orang kalau dia membaca akan tapi dalam satu kesempatan dia cuma bisa dengar, nyimak? Contoh ibu-ibu, ngapunten, kalau sudah waktunya ya kan tidak boleh, sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, waktunya haid, iktikaf tidak boleh, baca Quran juga tidak boleh. Maka bagaimana? Ada satu kesempatan yang istimewa diberikan oleh Rasulullah. Riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang suaranya istimewa sekali. Enak kalau dengar. Jadi Rasulullah itu sering memanggil Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran, tolong bacakan di hadapanku Al-Quran. Ini Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasul. Alias dia membaca, Rasulullah menyimak. Maka Ibnu Mas'ud tidak langsung tiba-tiba kayak kita yang baca, tidak. Alhamdulillah, tidak seperti itu. Beliau kembali bertanya, ya Rasulullah,
aqra'u 'alaika wa unzalu 'alaika. Bagaimana saya membaca Al-Quran di hadapan engkau, sedangkan Al-Quran ini diturunkan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Rasulullah? Sangat menggembirakan sekali. Beliau dengan santai, dengan rileks memberikan kabar ini gembira untuk para sahabat, para pengikutnya sampai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Wahai Ibnu Mas'ud, sejatinya selain saya ini cinta membaca Al-Quran, saya juga cinta mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan atau dilafalkan selain daripada lisanku, yaitu keluar dari lisan orang lain. Ini kenikmatan mendengar bacaan Al-Quran. Makanya ada syarat doa mengatakan Allahumma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan setiap apa yang aku dengar, aku ikuti setiap ucapan yang telah aku dengar tersebut. Kalau kita ngaji, kita enggak begitu paham dengan huruf Quran. Barokah huruf. Contoh-contoh saja. 2 surat tadi yang sudah saya sebutkan, Yasin sama Kahfi. Utamanya Yasin yang sering di dalam perkumpulan itu. Yasin. Kalau ditanya, jenengan kok pas Yasin aku kanggo Yasin aku kok iso nyurok. Ketika ditanya seperti itu apa jawabannya? Ketika apa ya mulai aku cilik sampai sepuh ini sudah jadi bacaan masyarakat karena barokah dengarkan Al-Quran. Bagaimana kalau kita mendengarkan terus 30 juz? Tentu dengan waktu yang lebih lama. Tapi ada keberkahan sendiri daripada mendengarkan Al-Quran tersebut. Jadi bukan sekedar orang baca terus tidak mau dengarkan. Maka yang paling elok adalah ketika tadarus, ada kita membaca, teman kita nyimak. Teman kita membaca, kita nyimak. Ini Al-Quran seperti itu. Kenapa kok tradisinya seperti itu? Ini bukan tradisi tanpa alasan atau tradisi tanpa syarat. Rasulullah itu ketika dengan Al-Quran, wasilahnya yang diberitakan oleh Allah adalah malaikat Jibril. Jadi talqin ittiba atau talqin ittiba sama. Jadi ustaz-ustaz yang ngajar teknik ini sangat istimewa. Barokah dia mengajar anak kecil yang tidak tahu huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, jadi tahu. Gara-gara apa? Gitu kan, ba gitu kan, ja gitu kan, sampai ya seperti itu. Walaupun dia tidak tahu hakikatnya huruf ba itu seperti apa, yang kecil ya, yang masih kecil. Barokah ini merupakan tradisi pengajaran Al-Quran yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Apa? Malaikat Jibril datang membacakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menirukan setiap apa yang dibacakan malaikat Jibril. Sama sahabat seperti itu. Bagaimana sahabat bisa menangkap Al-Quran? Cuma daya ingatnya sahabat dengan kita jauh sekali. Sahabat itu sekali dibacakan Al-Quran langsung ngajar. Kalau kita itu berulang kali, seminggu bisa ngaji, lali minggu lalu. Oh, ini dia sama Ustaz. Soalnya ngajinya seminggu bisa. Nah kalau sahabat enggak, khususnya Ibnu Mas'ud, maka Quran itu dari dulu sudah tertulis. Jadi kita kan yang paham Al-Quran itu mushaf berupa mushaf itu zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Quran sebelum dicetak mushaf itu semua ditulis. Ketika Rasulullah menerima wahyu atau risalah berupa Al-Quran dibacakan di sahabat, ada salah satu sahabat nulis juga. Entah itu di beberapa kurma, entah itu di batu. Sehingga zaman Sayyidina Utsman baru dikumpulkan mana-mana saja mengenai seperti kata sedemikian rupa jadilah mushaf. Jadi Al-Quran itu sudah maktub, sudah tertulis zamannya Rasulullah, akan tapi tidak dipersatukan. Bagaimana cara membacanya? Sahabat yang membacakan.
Nah, bayangkan kalau kita ngaji nggak bawa mikro, kita ngaji nggak bawa Quran. Kalau hidayah kita mungkin ingat di masjid itu titis urusan dunia banyak. Oh, mau belajar apa? Oh, mau diajar Ustaz. Tapi barokahnya sahabat, masya Allah. Nah, ini Al-Quran. Jadi Rasulullah juga mengatakan inna uhibbu an asma'a min ghairi. Saya juga cinta mendengarkan orang membacakan Al-Quran atau keluar daripada ayat Al-Quran bukan sekedar dari lisanku saja ya Rasul, melainkan dari orang lain. Ini termasuk bagian daripada keistimewaan. Kemudian bagaimana mengambil fadilah atau wasilah Al-Quran? Sekali lagi, zikir yang umum di masyarakat itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdhalnya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi perlu diketahui lagi, di atas la ilaha illallah itu ada zikir yang lebih tinggi, apa? Al-Quran. Kenapa? Sebab la ilaha illallah min ayatil Quran. Maka ada salah satu ibarat atau redaksi mengatakan afdhalul dzikri Al-Quran. Nah, kalau kita mengatakan Al-Quran, bukan hanya itu saja, banyak Quran aku terdiri dari beberapa surat, 114 surat dia dan lain sebagainya. Ketika kita berzikir dengan Al-Quran, lisan kita dengan Al-Quran, maka kita termasuk mendapatkan afdhalul dzikri. Seperti itu. Nah, bagaimana orang memanfaatkan Al-Quran atau mengambil wasilah sebagai perantara dengan Allah? Jadi kita itu kan mungkin dari kita ya, insya Allah banyak dari kita ya, ambil keberkahan doa lewat air. Ada kiai, ada ustadz, ada habaib ya, atau orang yang dianggap sepuh, orang yang dianggap bahasa Jawa itu mandi dulu dia. Kita ambil air, kita minta doa. Khususnya pada kiai-kiai yang sepuh-sepuh. Apa dasarnya? Itu dasarnya Al-Quran. Dasarnya apa? Al-Quran. Kok bisa? Jadi ini pengambil wasilah. Jadi Al-Quran ini gunakan. Ada yang memanfaatkan Al-Quran dengan membaca, ada yang memanfaatkan Al-Quran dengan mendengar, ada yang memanfaatkan Al-Quran sebagai wasilah. Jadi kalau bisa tiga-tiganya ini dapat semua, bukan hanya satu. Bisa aku tak dengarkan atau tidak pernah baca emang. Karena semuanya berfadilah dan bermanfaat. Lah, ada seorang ulama kiai di dalam kitab Dalilus Sa'in dijelaskan bernama Auf bin Malik bin Abi Auf al-Ashdari. Auf bin Malik bin Abi Auf al-Ashdari. Dalam redaksi itu dijelaskan atau ibarat dijelaskan Marada Auf bin Malik bin Abi Auf al-Ashdari. Suatu ketika Auf bin Malik ini, Kiai Auf bin Malik ini sakit, sehingga apa? Setiap orang yang mendatangi beliau ucapannya sama semua, baik itu anaknya, istrinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, bahkan gurunya, murid-muridnya, dokternya, semua sama. Apa yang dikatakan? Ala nu'ali juga, wahai kiai, tidaklah boleh kita mengobati engkau. Ketika mendengar sama pertanyaan itu, beliau mengatakan, nah, ya silakan obati saya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya yang dikatakan oleh beliau dalam kitab? U'tuni bimanin, tolong ambilkan saya air. Ambilkan saya apa? Air. Sehingga beliau mengatakan, fa inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya dengan air ini Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah menurunkan daripada langit berupa air yang penuh daripada keberkahan. Kita itu ketika minta keberkahan itu wasilahnya dengan air. Ini Al-Quran. Setelah mengambil air, didatangkanlah ambil. Setelah minta air, didatangkanlah air. Kemudian kembali mengatakan beliau, "U'tuni bi'asalin."
ambilkan saya madu. Ambilkan saya madu. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, wasilah daripada madu ini Allah mengatakan fihi shifaa'ul linnas. Allah berikan kesembuhan pada setiap mereka yang sakit dengan wasilah apa? Madu. Sampai sekarang Pak, madu itu tetap dicari orang. Sakit apa ya? Sama bisa madu enggak ya Allah? Entah itu madu macam apapun, madu sebagai keyakinannya adalah syifa. Memang dasarnya dari Al-Quran. Didatangkanlah madu tersebut. Setelah madu tersebut didatangkan, kembali beliau mengatakan, "Uqtuni bizaitin." Ambilkan saya zait, atau kita tidak asing dengan istilah zaitun. Minyak apa? Zaitun. Fa inna Allah yaqulu, sesungguhnya Allah mengatakan daripada zait ini tadi, min syajaratin mubarakatin zaitunah. Asalnya zaitunah, yaitu minyak zaitun ini tadi, berasal daripada sesuatu yang dihasilkan dari pohon yang diberikan keberkahan oleh Allah. Akhir 3 unsur ini didatangkan: air, madu, kemudian apa? Zaitun. Fakhalaqahu, kemudian Kiai Auf bin Malik ini menyampur dengan porsi takaran beliau. Fasyariba, itu diminum. Air, madu, zaitun diminum. Apa yang terjadi? Subhanallah, fabari'a, setiap penyakit yang dideritanya sembuh. Alhamdulillah. Sampai sekarang orang kalau dehidrasi, kurang mobil, berarti air ini ada keberkahan. Kok lemes saya minumnya kurang? Ketika Ramadan kok ternyata banyak minum es atau banyak minum sesuatu yang jauh dari air murni tadi. Nomor 2, madu. Berapa banyak penyakit itu atau obat-obat sila meminta kesembuhan kepada Allah dengan unsurnya yang sudah dipraktekkan oleh Kiai Auf bin Malik bin Auf bin Abi Auf al-Ashjar. Ada di kitab Dalilus Salim. Ini Al-Quran. Jadi tidak akan rugi orang yang berpedoman dengan Al-Quran. Sekali lagi, momentum Ramadan ini ayo yang sudah istiqomah ditingkatkan lagi istiqomah yang baca. Yang belum, ayo mari sama-sama membaca Al-Quran. Lewat apa ya? Sekedar tadarus, tidak ada salahnya. Kita bisa kumpul dengan sesama teman di masjid dengan mendatangkan kemanfaatan atau melakukan kemanfaatan, yaitu tadarus Quran untuk mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Tapi perlu diingat lagi, jangan hanya di bulan Ramadan. Mungkin kalau di bulan Ramadan lingkungan mendukung, keluar sedikit mau tidak tadarus itu telinga selalu dengar orang baca Al-Quran. Nah di luar Ramadan ini kita usahakan, walaupun tidak seperti di Ramadan kita buat tadarus setiap harinya, di rumah tetap kita baca semampu mungkin. Yang terpenting jangan niat meninggalkan baca Al-Quran. Karena fadilahnya kembali ke kita semua, bukan orang lain, tapi kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahli Al-Quran. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang selalu berpedoman Al-Quran. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang tidak pernah melepaskan Al-Quran. Dan kita meminta kepada Allah semoga lisan kita ini selalu berzikir Al-Quran, sehingga pada akhir nanti kita mendapatkan stempel oleh Allah ahli Al-Quran, sehingga Al-Quran ketika datang kepada kita tidak asing dengan kita. Syafi'an di ashabi. Kenapa engkau datang Al-Quran? Ini orang ketika di dunia tidak pernah lepas atau lisannya tidak pernah bahasa kecuali apa? Berzikir dengan Al-Quran. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah sesuatu yang memudahkan engkau membaca
apapun. Yang terpenting jangan kiai ini paling apik. Enggak, semua Al-Qur'an baik dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya baik dan semuanya berfaedah, semuanya bermanfaat. Jadi sekali lagi banyak sekali kalau orang ingin memanfaatkan sesuatu dari Al-Qur'an. Doa dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Al-Qur'an. Ada orang mohon maaf kesurupan ya, sehingga dibaca ayat Al-Qur'an, bisa dibaca Al-Falaq, bisa dibaca An-Nas, bisa dibaca Qul huwallahu ahad, bisa dibaca ayat kursi, dan itu semuanya Al-Qur'an, semuanya gegernya Al-Qur'an. Maka kita beruntung kalau seumpama kita sudah mendawamkan, mengistiqomahkan Al-Qur'an. Para bapak, para ibu, kalau ada pertanyaan perihal sebulan Ramadan, jangan tanyakan. Waalaikumsalam. Ini untuk mengganti kan nggak puasa ya karena sakit. Ini biasanya ini 45.000 ya. Dan mau saya 50.000 itu sah kan? Gimana Pak? Vidya, ada yang bisa menjawabkan ke beliau? Beliau sakit, sakit, puasa. Saya vidya itu kemampuannya cuma 45.000. Kemampuannya cuma 45.000. 45.000. Kemampuan saya cuma 45.000 mampunya itu ya. Panjenengan sakit ini apa 1 bulan enggak puasa sama sekali? Enggak saya 8 jam harus minum. Setiap 8 jam, berarti selama Ramadan belum diberikan kesempatan untuk puasa ya? Jadi ada pun fidya itu amun miskin ya, membayarkan makan setiap orang miskin 1 porsi. Nah, dari uang 45.000 ini kira-kira 1 porsi ada enggak? Mampu enggak? 1 harinya berapa? Kalau 6.000 kali 3 berapa? 6.000 kali 3 18. Kali 30 180 40 ala konen bikodrikum. Jadi sekedar seukuran kemampuan. Porsi, 1 makan porsi fidya itu 1 makan porsi. 1 makan porsi. Jadi kalau mampunya 45 dalam 1 bulan, bagaimana? Dia ini bagaimana? 45 dalam 1 bulan. Ya kalau sudah 45.000 dikali 1 bulan itu berat gitu. Oh, banyak sekali. Siapa yang bilang 45.000? Jadi itu 45.000 per bulan per hari. Per hari atau per bulan? Tahuan per hari. Enggak. Fidya itu memberikan 1 porsi makan untuk orang yang sakit, layur jabar, yang sulit untuk sembuh kalau menjalankan puasa, seperti orang yang bergantungan dengan obat. Jadi layur jabar, maka diganti dengan fidya. Lah fidya itu 1 kali porsi makan. Nah, umumnya orang makan itu berapa? 10.000 atau 15.000 lah. Nah, bukan 45.000, itu sangat mewah sekali 45.000. Sama kopinya, sama apanya, rokoknya, sama apanya lagi. Enggak. 1 porsi. Kalau bagaimana ada 2 pembayaran fidya itu ada 2 versi. Utamanya itu yang masak itu matang ya. Jadi bagaimana menyediakan buka atau sahur. Pokoknya 1 kali saja. Bukan 2 kali ya, bukan 1 hari 2 kali, 1 kali. Nah ini ambil yang buka atau ambil yang sahur seperti itu.
Nah, itu kalau masak. Ada yang mentah diinputkan beras. Kalau seumpama tidak mampu diinputkan beras, boleh diperbolehkan. Contoh, satu porsi makan itu berapa on? Ulama mengatakan 3-7. 3-7 on. Kalau kita ambil yang paling banyak, ambil yang paling banyak. Kita mampu, ambil yang paling banyak 7 on. Berarti 7 kali 3, berarti 21 kilo. Iya, 21 kilo. Kan gitu, 1 kali makan 7 on sudah banyak sekali. 3, berapa? Orang 1 kali makan itu kalau sendirian 3 on banyak itu. Maksudnya orang satu. Orang satu. Enggak ya? Enggak sampai segitulah. Nah itu ukuran segitu. Jadi bukan 45.000 satu hari. Satu porsi makan dikuruskan aja. Satu bungkus makan itu berapa? Saya ambil 15.000 karena nasi padang rata-rata 15.000. Jadi 15.000 per hari. Ada yang masak, ada yang mentah-mentahnya berbuka beras. Tapi paling utama adalah masak, dipergunakan untuk berbuka atau sahur. Jadi diperbolehkan Pak, jangan memaksakan untuk puasa karena ada rukhsah, ada keringanan. Bagi siapa? Orang yang sakit, la yurja baruh. Kalau puasa tambah membahayakan. Jadi dalam satu hadis walaupun sifatnya dhaif, sumu tasihhu, ini puasalah karena puasa menyebabkan kesehatan. Nah ini yang tahu kesehatan itu kita sendiri. Kalau kita dalam keadaan mampu silakan. Tapi kalau memang kita sudah ketergantungan faktor umur ya. Jadi apa? Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan. Kita jangan sampai boleh ke tubuh kita. Jadi gunakan semaksimal mungkin untuk eksistensi hidup kita dalam beribadah dengan menjaga itu. Paham ya Pak ya? Jadi bukan 45.000 satu hari Pak, berat sekali. Inna Allah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu gampang. Kadang awak dhewe sing angel. Tidak bisa seperti itu. Panggil untuk berfitian. Ada lagi? Silakan. Tadi Ustaz bilang kalau dalam tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana cara mempertahankan hafalan Al-Quran pada saat berhalangan? Nah, ini pertanyaan bagus. Hukum itu ada hukum asal, ya. Jadi bagaimana status anak atau orang yang hafal Al-Quran, khususnya perempuan? Di situ tidak boleh membaca Al-Quran, di situ tidak boleh memegang Al-Quran, di situ tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika dalam keadaan janabah itu haid. Maka bagaimana bagi wanita yang hafal Al-Quran, tugas utama kewajibannya adalah menjaga hafalan. Satu, pertama adalah dia terus mulazamah atau mengulang tikror hafalannya dengan cara disimak orang, ya, disimak orang. Tidak tolong saudaranya yang tidak berhalangan. Ulama mengatakan membaca kan tidak boleh, tapi dalam teks fikih mengatakan membaca tidak boleh, tapi ulama dalam istihadnya mengatakan kalau diniati dzikir tidak boleh. Jadi ada suatu pantangan yang apabila pantangan ini dilakukan ada lebih sesuatu yang membahayakan daripada diri kita, itu hilangnya hafalan. Maka ulama mengatakan orang-orang yang hafal Quran, khususnya perempuan, kok masih deres Quran, berarti niatnya zikir. Niatnya apa? Zikir. Kalau zikir meskipun haid tidak apa-apa, zikir. Jadi sekali lagi niatnya apa? Zikir, bukan membaca Al-Quran. Karena ada kewajiban yang lebih wajib. Apa? Menjaga hafalan. Berapa rugi
Selanjutnya perempuan kalau seumpama dia hafal Quran, kita itu gampang menghafal, tapi juga gampang lupa. Apalagi kalau umur ya, kemakan umur. Kalau standarnya orang menghafal itu umur 25 ke atas sudah gampang hafal, ya gampang hilang. Makanya kita itu diuntungkan dengan doa Rasulullah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami dalam keadaan kami salah dan dalam keadaan kami lupa. Jadi untuk perempuan ya, kalau dia punya hafalan juz 30 kan, saya takut ini kalau selama masa haid ini saya tidak deres, nanti hilang. Sedangkan hilang tantangannya sangat besar sekali, resikonya sangat besar. Maka bagaimana tetap diteres tapi niatnya dzikir. Nah ini seperti ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa. Jadi diperbolehkan karena ada sesuatu yang mudarat lebih besar, asalkan tidak memegang Quran, tidak membuka Quran, ya. Kemudian apa? Tidak menyentuh Al-Quran. Minta simak. Kalaupun masih bingung, diperlihatkan sama orang ini loh, dilihat. Yang penting niatnya apa? Dzikir, niatnya dzikir. Sudah paham ya? Terus apa lagi? Lagi kalau di kamar kita sholat asar, ya, waktunya kita kan goyang ya, jadi kita nggak bisa lurus. Itu gimana? Dulu aja, harus gimana? Sholat baca juga bagaimana? Sholat Di atas kapal. di atas kapal. Nah ini 5 kali darurat ya. Jadi kemarin itu ada di YouTube, kru kapal tetap menjalankan sholat tarawih walaupun goyang-goyang. Hakikatnya kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi jangan masih bilang langsung Ka'bah. Hakikatnya kita kiblatnya mana? Ka'bah. Itu namanya ainul kiblat, wujud daripada kiblat. Lah kita yang jauh dari Ka'bah bagaimana? Maka ada wajibul kiblat. Kita arah kiblat. Paham ya? Ada wujud kiblat. Ketika kita tahu wujudnya, kita bisa ingat. Dari manapun sisi, sektor manapun kita bisa ingat. Tapi kalau kita tidak berada di depan air kiblat, maka bagaimana? Wujudul kiblat, arah kiblat. Takdirnya, kira-kiranya Indonesia ke arah kiblat ini barat. Barat. Berarti orang itu tanya, pulau ini kundikan gitu ya. Arah barat mana? Hakikatnya tanya arah menuju kiblat Indonesia. Lah kalau di Yaman bukan barat, utara. Karena Yaman di bawahnya Saudi. Gak tanya ulon gitu, tambah ngadep pendil ngulon, bukan ngadep Ka'bah ya. Itu namanya wujubul kiblat atau wajibul kiblat. Jadi adapun orang yang tidak langsung berada pada kiblat, maka takdir. Contoh di kapal, ya ketika kapal menggok kita nggak usah ikut menggok, karena yang menggok bukan kita, tapi kendaraan. Contoh sholat syiddatul khauf, sholat karena takut. Dalam peperangan ya, dicontohkan dulu dalam kuda, di atas kuda. Nah, ketika di atas kuda dia bisa takbiratul sambil berjalan, rukuk bisa. Tapi ketika sujud bagaimana? Diupayakan untuk berhenti, selama tidak membahayakan langsung. Diupayakan untuk berhenti karena sujud mesti harus berhenti, tidak mungkin sujud sambil ngesot. Paham ya? Nah ini syiddatul khauf seperti itu. Nah bagaimana orang yang sholat seperti itu? Takdiran tadi, bukan terus sampai pada langsung wah dia arah ke sana. Paham ya? Atau kita ikut sini terus takdir, semua takdir. Nah kita ini diuntungkan di Indonesia. Makanya ketika sholat
Kenapa disuruh menghadap kiblat atau menghadap ke bawah tempat sujud? Karena apa? Hakikatnya kita ini khusyuknya ada di kiblat, di ainul kiblat. Makanya sholat ketika lihat ke atas makruh, sholat merem juga makruh. Mau merem jadi saking fokusnya baca merem makruh, dalam fikih makruh. Maka bagaimana kita lihat ke tempat sujud kita sebagai apa? Taqdiran li wujuhil kiblah, arah kiblah. Ya, paham ya? Jadi kalau di kapal, di pesawat, ya, di kereta api, ada orang sholat di kereta api, berwudu, kita tidak tahu ini bagaimana kereta api misalnya. Tapi kalau pembahasan fikihnya seperti ini, sholatnya itu dihormati waktu. Kalau sholat fardu ya, kalau sholat sunnah kan tidak ada hukumnya, kan sunnah. Sunnah itu fadilahnya gini, yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau melakukan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau wajib, berarti yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau melaksanakan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa atau hukuman. Nah kalau sholat wajib bagaimana? Kita dalam keadaan perjalanan, beliau hormatil waktu. Ulama fikih mengatakan ada dua kemungkinan yang paling besar. Ketika engkau menghormati waktu, maka tetap wajib qadha. Tetap wajib qadha. Jadi tidak meninggalkan sholat dalam mata terbelalak atau melek-melek. Tetap sholat dalam keadaan menghormati waktu untuk menghormati ini datangnya waktu sholat. Tapi di lain waktu mengqadha dengan sesuai sholat yang ada. Karena apa? Karena itu di dalam perjalanan dan itu darurat. Seperti itu. Selama tidak darurat ya tidak. Tetap sesuai biasanya. Monggo. Paham ya? Ini paham ya? Paham ya? Sabar ya? Kembali untuk masalah tadarus tadi yang membaca Al-Quran. Bagaimana saya selaku orang tua yang mendampingi anak-anak hafalan, Ustaz. Biasanya kan anak-anak itu tambah hafalan setiap harinya 2-4 ayat setiap hari. Nah ketika saya sedang berhalangan dan ditambah pada saat itu ayatnya saya tidak hafal, apakah boleh saya melihat dan memberikan contoh ketika saya sedang berhalangan, Ustaz? Karena ini termasuk tidak diperbolehkan bagi wanita memegang Quran, walaupun sebagai pendidik, maka solusinya harus cari yang tidak dilarang. Contoh ya selain dengan siapa? Kalau seumpama harus dia menghafal, Lah orang yang membacakan itu kan karena si anak tidak bisa baca sendiri, biasanya kan gitu. Maka orang tua itu biasanya nyari solusinya gitu, ditulis lagi supaya anak ini tidak tergantung dengan gurunya. Kalau gurunya pas head, berarti anak ini hafalnya ditulis Latin, terus dihafalkan secara Latin demi menambah hafalan anak. Ditulis Latin, ini salah satu solusi. Atau selain itu yang minta tolong orang lain untuk membacakan yang bacanya sama. Ustaz, maaf, kalau misalnya ayatnya itu dibaca tidak sempurna, misalnya perkata-perkata begitu, apakah boleh, Ustaz? Perkata-perkata bagaimana? Ya, jadi mendampingi anak ini agar dia bisa menghafal itu dalam pada saat sedang berhalangan itu saya ajarkan perkata. Misalnya wailul, terus habis itu dia ucapkan habis itu lil mutaffifin misalnya. Mulai apa? Setelah itu harus digabung. Digabung sama anaknya. Ya. Boleh. Nggak bisa kita langsung bacakan anak langsung, apalagi kalau panjang ya nggak bisa. Jadi mesti per kalimat-kalimat itu. Nggak apa-apa. Setelah itu digandeng
digandeng dengan tajwid yang benar, matnya bagaimana, panjang pendeknya bagaimana. Kalau masalah halangan tadi, kalau bisa kalau eman, kalau saya ini pas waktunya halangan atau head sehingga anak saya ini tidak kembali menghafal, itu tadi mungkin dengan cara tulis latih ini. Tapi setelah itu harus dibenarkan lagi, setelah dengan suci dibenarkan lagi, karena tulisan latih ini tidak sama dengan hijaiyah. Contoh di RCTI ini, di RCTI itu Pak, tulisannya Hafiz Qur'annya. Padahal itu pakai Allah. Allah ini latihnya bagaimana? Mestinya kan hafil, ya kan? Akhirnya orang terbiasa baca Ustaznya Hafiz itu apa? Ya kan? Kalau kita baca latih ini, maksudnya apa hafil Quran? Cuman orang hafil, lihat apa hafil Quran. Apalagi lainnya Jawa, hafil, akhirnya hafiz. Oh, Ustaznya hafiz Quran, hafiz apa hafiz? Paham ya? Jadi tulisan latih itu tidak langsung bunyi asli daripada huruf hijaiyah, tidak standar tajwid, tapi memudahkan bahasa kita. Akan tapi yang paling betul tajwid adalah talqin ittiba. Kita bacakan sesuai dengan makhrajul huruf, kemudian ditirukan. Amma yatasaalun. Itu tulis latih bagaimana dengan bisa nulis orang anak kecil paham ini ain ini hamzah dengan tulisan latih yang sama-sama a. Kalau nggak dibacakan mana tahu seperti itu ya. Walaupun dituliskan dalika dza agar zalika, anak kan baca za, tapi kita bacakan Nah sama kalau kita bacakan, jangan bacakan niati dzikir, jangan niati baca. Kalau emang itu darurah, kalau itu emang darurah, karena takutnya itu sekali gurunya baca salah, selamanya anaknya baca salah. Makanya tarbiyah paling standar itu adalah sebelum menghafal Al-Quran, anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika dia membaca Al-Quran salah, maka otomatis hafalannya juga salah, bacanya sudah salah, apalagi hafalannya. Jadi standarnya bacanya dibaikan. Tapi walaupun dia Jadi tadi sebulannya orang yang berhalangan tidak boleh baca Quran Arab langsung. Nah, kalau Arab langsung ini ijtihad, berarti Latin boleh gitu, enggak. Semua yang dikatakan mushaf, makanya. Tapi dalam fikih itu juga aneh juga. Ada yang mengatakan berfatwa gini, boleh perempuan yang berhalangan itu buka Al-Quran yang ada terjemahan. Ada juga nih fatwa seperti itu. Tapi ikhtiyat kita kalau itu darurah bagi wanita yang tidak punya hafal Al-Quran sudah juga. Bagi yang hafal terutama, kalau tidak hafal apa darurat kan gitu? Enggak darurat, itu sebuah pantangan. Dan pantangan itu kalau kebalikan, kalau tadi kalau wajib definisi dari haram, yutabu ala tarqihi, diberikan pahala ketika meninggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi, kalau mengerjakan sesuatu yang haram maka dosa atau mendapatkan hukuman, itu kebalikan dari wajib. Kalau wanita ini tidak darurah dalam arti bukan hafal Quran, dia orang-orang biasa cuma sekedar gemar membaca Al-Quran, maka pantangan ini dilaksanakan. Ibaratnya gini, ya sama seperti sholat, sama seperti iktikaf, sekedar iktikaf saja kenapa? Dan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kita mindsetnya gini, oh ketika saya meninggalkan itu pantangan itu kita mendapatkan pahala. Ini mindsetnya kan enak kan ya? Oleh tak agawi apa oleh pahala, tak aku tak lakoni apa oleh dosa. Jadi keangkut kan dibalik mindsetnya dibalik. Gimana nih?
Jadi kalau seumpama ijtihad itu kalau nggak tulisan Arab, kecuali hafal Quran, karena dorohnya lebih besar. Karena kalau hafal Quran jangan boleh pakai sesuatu yang bagaimana caranya hafal itu tidak hilang. Karena emang otak kita ini gampang ingat dan gampang lupa atau hilang. Iya, paham ya? Sampun? Jadi sekali lagi ada suatu makalah mengatakan tadunnu annaka khulimta. Sepertinya kita ini lagi dicegah oleh Allah, dihambat oleh Allah. Ada orang berprasangka rezeki kok seret, kating ibadah kok diangelno, kating ini kok nggak boleh disuruh. Wal haqqu hakikatnya annaka ruhimta. Hakikatnya kita ini lagi diberikan rahmat sama Allah. Jadi mindsetnya dibalik. Ketika mendapatkan sesuatu, berarti pangeran ini lagi digunakan. Ya, kok tak boleh sih gitu? Oh berarti ini memang sebagai yang terbaik buat saya. Apa? Sikat gigi ketika puasa. Jangan dimakan ya. ISIS nanti. Jadi sikat gigi di puasa itu masuk ranah makruh. Bersiwak pun diperbolehkan sampai batas zawal syams, berdasarkan seringnya matahari, yaitu waktu zuhur. Jadi sikat gigi usahakan setelah sahur langsung sebelum subuh, kemudian setelah makan berbuka. Jadi kalau seumpama sikat gigi di waktu puasa dan jam puasa, takutnya ikhtilaf itu masuk. Nah kalau masuk sesuatu yang masuk ke jauh filfam atau jauh ini rongga ini masuk sudah batalah subuh, maka batal apa puasanya batal. Jadi sikat gigi boleh, tapi apa usahakan jangan ketika waktu puasa. Atau kalau mendadak pun harus benar-benar dijaga betul, jangan sampai lewat dari waktu zuhur, karena raihatu fami shaimin, bau mulutnya orang puasa karaihatil misk fil jannah loh ya, seperti bau misik di surga. Jadi surganya kena nol ya, gak aku sampai ngarep kancane bau misik jangan fil jannah. Jadi nanti ini bau ini akan jadi penyelamat kita. Paham ya? Jadi bukan nanti karena ada misik, mau misik kancane kayak apa? Ini mau misik. Kira-kira ya semakut. Seperti itu ya, paham ya? Jadi jangan sampai, kalaupun mendesak harus sikat harus dijaga betul, jangan sampai tertelan. Kalau tertelan masuk ke jauh, sesuatu yang terasa di tenggorokan, baik apa namanya? Kalau kita flu ya pokoknya gitu. Nah, itu kalau dengan pakai kok sampai rasanya terasa di tenggorokan, batal. Paham ya? Pokoknya jangan sampai hati-hati. Jadi hati-hati supaya tidak berlebihan. Sudah ya? Sampai nih? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, dan semoga jadi tambahan ilmu bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu penguat daripada ilmu. Seperti itu. Sekali lagi terakhir saya ucapkan lebih awal minal aidin wal faizin, karena saya tidak ada seperti gitu. Insyaallah semoga diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di pengajian rutin kita pada subuh. Insyaallah kita mulai lagi bulan Syawal atau setelah Syawal dan sebagainya. Insyaallah kita
sihat wal afiat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.